Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Eh, Kami akan mencoba menjelaskan mengenai kontaktor. Ini adalah kontaktor 3 pas yang eh, digunakan untuk memutus atau menyambungkan arus listrik yang masuk ke dalam komponen listrik atau mesin-mesin listrik. Biasanya ini digunakan untuk memutus arus supply ke motor listrik atau benda lain, benda elektronik yang dia membutuhkan arus yang sangat besar. Nah, di sini perlu diketahui, sebelum memilih kontaktor, itu kita harus pastikan kebutuhan listriknya itu berapa ampere. Nah, di sini eh, diketahui ini ada tanda-tandanya, di ada keterangannya 20 ampere. Jadi arus maksimal yang bisa digunakan pada kontaktor ini adalah 20 ampere. Nah, nanti arus akan masuk, dan ketika kontaktor ini mendapatkan supply listrik, dia akan menghubungkan atau connect ke dalam mesin listrik. Nah, bagian-bagian kontaktor ini ada apa aja? Bisa teman-teman lihat. Jadi di sini ada L1, L2, L3, T1, T2, T3. Nah, L1 sama T1 ini tuh dia sifatnya nyambung. Maksudnya ini tuh ketika kita connect di sini, dia ngarahnya ke T1. Ketika kita ambil supply di L2, dia ngarahnya ke T2, L3 ke T3. Tapi statusnya adalah normally open. Jadi dia tidak, ketika tidak ada listrik yang menyalakan kontaktor ini, dia akan terputus atau tidak terhubung. Nah, di sini 13 sama 14 ini namanya normally open, atau dia dia juga bakal tertutup, maksudnya tidak tersambung. Ada keterangan normal NO ini adalah normally open, sedangkan 21 sama 22 ini adalah NC atau normally closed. 13 sama 14 terus 22 sama 2 ini tuh fungsinya untuk pengunci, tapi nanti akan kita jelaskan cara membuat kuncian di kontaktor. Nah, ada juga keterangan yaitu A1 dan A2. A1 A2 ini untuk suplai listrik, jadi fasa sama netral. Biasanya A1 itu kita pasang untuk fasa dan A2 kita pasang untuk netral. Tapi kalau kebalik juga jadi masalah. Nah, kita akan coba untuk sambungkan. Di sini kita udah nyiapin lampu. Lampu ini sebagai tanda untuk motor. Kita nanti akan gabungkan lampunya itu di di T1. Oke, lampunya bakal kita masukkan di T1. Ini untuk lampu. Ini kabel fasanya lampu. Terus karena lampu dia ada dua kabel, fasa sama netral. Untuk netralnya kita pasang di bagian netral sini. Ini adalah netral PLN. Selain netral lampu, kontaktor ini juga butuh netral, yaitu di A2 tadi. Kita akan gabungkan di A2 ini. Kita gabungkan ke netral di PLN. Nah, untuk menggerakkan kontaktor ini kita udah siapkan yaitu saklar. Saklar ini akan masuk, akan ngambil supply dari PLN, terus akan connect ke A1 nya dari kontaktor.
Nah, kita connect dulu A1-nya dari kontaktor. Tadi sudah kita lihat di sini. A1-nya kontaktor kita konekkan ke fasa dari PLN. Ini udah di fasa ini masuk ke saklar nanti akan gerakan kontaktor ini akan menyalakan kontaktor dan akhirnya lampu ini kan nyala. Nah, kita udah taruh beban di T1, berarti untuk input yang akan kita connect yaitu di L1. Kalau sudah, lalu kabel supply ini atau inputnya dari kontaktor kita masukkan ke dalam fasa dari hubung ganja. Kita ambil fasa dari PLN. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai. Jadi kita akan jelasin rangkaiannya seperti ini. Jadi rangkaiannya adalah ini dari PLN, ada fasa, ada netral. Terus supply ke kontaktor itu dimulai dari saklar. Jadi dari PLN kita masuk ke saklar. Saklar ini akan mengirimkan arus untuk menggerakkan kontaktor. Nah, awalnya coil kontaktor ini terpisah. Ketika ada listrik yang masuk, dia bakal connect. Nah, yang saling connect ini adalah L1 dengan T1, L2 dengan T2, L3 dengan T3. Awalnya adalah normally open, karena ada listrik dia bakal normally close, akhirnya nyambung. Nah, beban kita taruh di T1, maka arus yang akan mengalir untuk mensuplai beban ini kita taruh di L1 yang connect dengan T1. Nah, akan kita coba untuk praktekkan. Nah, ini kita tes dulu dengan tas pen mana yang fasa dan mana yang netral. Ini sudah kita ketahui bahwa ini adalah fasa dan ini adalah netral. Ini fasa, ini netral, udah sesuai. Kita akan coba. Nah, arus dari fasa ini dia bakal cuma sampai ke sini L1. Dia tidak akan terkonek dengan T1 karena kontaktornya adalah kondisi mati. Tapi coba kita nyalakan. Kontaktor ini akan nyala. Karena apa? Karena ada arus yang masuk ke kontaktor sehingga suplai listrik dari L1 ini dia diteruskan terhubung dengan T1 dan T1-nya ini akan menyalakan dari lampu. Kita matikan. Nah, di posisi mati L1 cuma sampai sini tapi tidak sampai ke T1. Lalu kita nyalakan lagi. Nah, dia nyala lagi. Jadi secara sederhananya cara kerja kontaktor itu seperti ini. Nah, jadi kenapa tidak langsung saklar ke motor? Pertama harus ke kontaktor karena kalau saklar dia ada batas maksimum arus yang bisa dialirkan dan secara safety kurang safety. Tapi kalau kontaktor dalamnya itu ada proteksi atau ada coil. Jadi ketika ada beban berlebih dia
terutama ampere arusnya itu melebihi dari kapasitas dari kontaktor ini, dia akan mati dengan segera. Tapi kalau saklar ini tidak bisa mati, akhirnya lama-lama saklar ini akan melepuh dan jadi kebakaran. Jadi demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.